Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Wong Blitang Channel dimana saja berada. Jumpa lagi nih di Wong Blitang Channel, tempat berbagi seputar teknologi dan pendidikan. Sahabat Wong Blitang Channel dimana saja berada, kali ini kita akan berbagi tentang informasi yang baru kami baca, yaitu di Instagram, yaitu di Kemdikbud. Di situ mengatakan bahwa rekrutmen calon guru penggerak dan pengajar praktek program pendidikan guru penggerak angkatan 10 untuk pendaftaran calon guru penggeraknya itu dimulai dari tanggal 17 Juli sampai 4 Agustus 2023. Dan untuk pendaftaran calon pengajar praktiknya itu yaitu tanggal 11 sampai 25 Juli 2023. Berarti untuk rekan-rekan yang berminat untuk mendaftar sebagai calon pengajar praktek, silahkan dimulai bisa pada hari ini. Berhubungan dengan itu, sahabat Om Blitang Channel di mana saja berada, di sini kami berbagi tips dan trik untuk lolos seleksi tahap 1, baik itu pengajar praktek, calon pengajar praktek maupun untuk calon guru penggerak. Oke, kita lihat informasinya apalagi selain itu. Di situ di Instagram tersebut sharing tentang lini masa rekrutmen calon pengajar praktik PGP angkatan 10, yaitu informasinya tanggal 11 Juni sampai 11 Juli untuk info rekrutmennya. Yang berikutnya registrasi 11 sampai 25 Juli. Nah, kalau misalnya ingin lebih lengkapnya silakan kunjungi Instagram Ditjen GTK Kemdikbud di Instagram. Oke, yang berikutnya kita masuk ke bagian tips lolos seleksi pendidikan guru penggerak dan pengajar praktik tahun angkatan yaitu 10 tahun 2023. Maaf, ini salah judul rekan-rekan. Angkatan 10 tahun 2023. Yang pertama ini berdasarkan pengalaman kami, tips lolosnya yaitu yang pertama, hindari menjawab dengan mengarang tanpa pernah melakukannya. Maksudnya itu silakan rekan-rekan menjawab pertanyaan tersebut sesuai dengan pengalaman dari rekan-rekan secara pribadi. Yang berikutnya, yang kedua, jangan menjiplak tulisan atau karya orang lain. Nah, di sini di internet memang banyak sekali itu contoh-contoh pengisian esai, baik itu dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan terakhir. Namun saran kami silahkan tulis sesuai dengan pengalaman masing-masing dengan bahasa dari rekan-rekan sendiri. Tidak diperkenankan untuk menjiplak karya orang lain. Yang berikutnya yaitu tulislah pengalaman yang dilakukan sendiri saja, kayak diri sendiri saja. Yang berikutnya, penuhi jumlah karakter minimal yang diisyaratkan. Nah, di situ kan ada minimal dan ada maksimal. Yang terpenting kita fokus pada pengisian. Setelah itu nanti kalaupun ngelebihin nanti ada pemberitahuan. Kalaupun belum memenuhi minimalnya, nanti kita ada pemberitahuan yang jelas. Fokus dulu isinya, baru kita kembangkan sesuai dengan jumlah karakter yang memang diinginkan. Berikutnya yaitu penuhi jumlah karakter minimal sudah tadi, jangan sampai ada soal yang tidak dijawab. Nah, sebelum rekan-rekan submit terlebih dahulu silakan rekan-rekan amati dulu kira-kira bagaimana yang belum memenuhi syarat atau yang belum dikerjakan. Yang berikutnya, pertanyaan opsional sebaiknya dijawab juga. Nah, di situ memang ada beberapa pertanyaan opsional. Di sini kami menyarankan sebaiknya kita juga menjawabnya. Berikutnya, siapkan berkas sesuai dengan syarat yang diperlukan. Nah, terlebih dahulu rekan-rekan coba lihat persyaratan apa yang harus dipenuhi, seperti surat rekomendasi dari atasan dan sebagainya. Dilihat ketika upload, diperhatikan benar-benar jangan sampai berkasnya uploadnya salah. Berikutnya, mendaftarlah sebelum waktu pendaftaran berakhir. Disarankan tadi kami sudah sharing sedikit tentang jadwalnya. Silakan rekan-rekan daftar secepat mungkin, karena pendaftaran apabila di terakhir khawatirnya nanti servernya kurang stabil atau sebagainya. Jadi kita
lebih baik di awal-awal saja melakukan pendaftaran sambil kita nggak terburu-buru waktu mengerjakan esainya. Kalau misalnya kita bisanya hari ini 2 pertanyaan atau 3 pertanyaan, kita simpan dulu di Word. Habis itu kita lanjutkan untuk yang pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Jadi secara bertahap aja. Yang berikutnya, segera lakukan secepat mungkin agar bisa dikoreksi kembali. Nah, di sini kami nyarankan secepat mungkin kita koreksi selesai. Selanjutnya kita baca-baca sesuai nggak sama pertanyaan sama jawaban yang kita tadi. Kalau misalnya sesuai, dibaca ulang lagi. Yang berikutnya, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, di sini kita ada ejaan yang benar sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benarnya. Yang berikutnya, tidak diperlukan jawaban yang berteori panjang tanpa praktik. Nah, ini menyambung sama yang tadi. Intinya apa? Intinya kita ceritakan apa yang pernah kita lakukan. Walaupun itu teori bagus, tapi kalau belum kita lakukan, nanti kita penjabaran penulisan esainya itu agak susah. Itu berbanding kebalik apabila kita menceritakan pengalaman sendiri. Insya Allah nanti ketika kita bercerita atau memenuhi esai tersebut atau menjawab pertanyaan di esai tersebut, kita langsung seperti air mengalir aja, langsung kita mengarang atau bercerita seperti apa adanya. Yang berikutnya, jawaban jangan bertele-tele. Nah, di sini maksudnya bertele-tele itu kita mengulang lagi jawaban-jawaban yang sebelumnya kita tulis. Nah, misalnya dalam satu pertanyaan itu bertanya tentang A, jawaban kita ya muter-muter di situ-situlah. Nah, itu maksudnya bertele-tele. Kita coba ambil intinya, coba buat kerangkanya dulu, kira-kira apa yang mau kita sampaikan dalam pertanyaan esai tersebut. Setelah itu baru kita karang sesuai urutan kerangka yang kita rancang tadi. Yang berikutnya yaitu pahami maksud pertanyaan dengan cermat. Nah, sebaiknya sebelum kita jawab tersebut, kita pelajari terlebih dahulu apa sih maksud pertanyaan dari yang sudah disediakan oleh sistem tersebut. Kita berulang kali kita baca, pahami. Kalau sudah klik, sudah paham benar, baru kita mencoba menjawab dengan merancang terlebih dahulu. Selanjutnya baru kita karang sesuai dengan pengalaman kita masing-masing. Berikutnya yaitu bertanyalah pada orang yang berpengalaman. Nah, ini sudah masuk angkatan 10, berarti sudah ada angkatan 1 sampai angkatan 9. Mungkin rekan-rekan coba tanya sama rekan-rekan yang rekan-rekan kenal, apakah dia sudah pernah lulus tahap seleksi di guru penggerak ataupun di pengajar praktik. Di situ kita coba tanya pengalaman dia, berbagi pengalaman bagaimana trik dia dalam mengisi esai. Berikutnya yaitu gunakan hati, rasa, pikir dalam menjawab. Oke, maksudnya di sini gunakan hati, rasa, dan pikir dalam menjawab. Ini sesuai dengan pengalaman kita. Intinya apa? Misalkan kita sudah mengerjakan suatu inovasi dalam sekolah. Di situ kita ceritakan sesuai dengan apa yang terjadi, sesuai dengan pikiran kita, sesuai dengan pengalaman kita, dan apa yang kita rasakan dalam pengerjaan inovasi tersebut. Yang berikutnya, tadi kami nyarankan kita bertahap menjawabnya, kita simpan di Word. Nah, sebaiknya konsultasikan jawaban pada sahabat dan mintalah saran. Mungkin di situ rekan-rekan yang sudah pernah lulus seleksi, baik itu guru penggerak maupun pengajar praktik, mungkin bisa memberi saran terkait dengan jawaban dari rekan-rekan sekalian. Yang berikutnya yaitu jawablah dengan nalar. Nalar ini maksudnya rekan-rekan yang tepat, kritis, dan logis. Maksudnya yang tepat itu kita nggak bertele-tele, langsung aja pada poin apa yang mau ditanyakan tersebut. Yang berikutnya kritis dan logis yang masuk akal. Karena intinya kalau kita menjawabnya bertele-tele, nanti alhasilnya apa yang kita sampaikan itu dianggap orang nggak masuk akal. Yang berikutnya, perhatikan kemungkinan mengembangkan jawaban. Nah, di sini kita perlunya membuat kerangka jawaban terlebih dahulu, sehingga apabila kita berpikir bahwa itu bisa dikembangkan lagi atau kita mau mendekati maksimal jumlah kata atau karakternya, maka kita bisa kembangkan lagi dari kerangka yang akan kita buat dalam menjawab esai tersebut. Dan yang berikutnya,
Jawaban yang jangan lupa kita sertakan bukti meyakinkan dalam menjawab. Nah, kita juga misalnya kan tadi menceritakan inovasi. Nah, ceritakan inovasi bentuknya seperti apa, latar belakangnya seperti apa, dan hasilnya seperti apa. Nah, itu maksud dari sertakan bukti yang meyakinkan. Bila perlu detail bulan, tahun dalam pelaksanaan program atau inovasi kita tersebut. Dan yang terakhir, kita jangan lupa cek lagi seluruh jawaban. Selanjutnya jangan lupa klik submit atau kirim. Nah, itu untuk yang trik tips dari kami, sekedar membantu rekan-rekan. Mohon maaf kalau misalnya trik atau tipsnya kurang pas dengan rekan-rekan. Di sini kami hanya sekedar membantu saja rekan-rekan. Apabila ada yang kurang pas ataupun mungkin rekan-rekan mempunyai tips yang lain, monggo dipersilakan meneruskan di kolom komentar, karena berbagi itu kita tidak mengurangi pengetahuan, tetapi insya Allah menambah pengetahuan kita secara pribadi juga. Itu saja, dan kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua atas bantuan, doa, support dengan like, share, dan subscribe dari rekan-rekan semua. Karena dengan bantuan like, subscribe, dan share, kami tambah semangat dan terus semangat dalam berbagi dan terus berbagi. Dan salam tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.